menciptakan, pada dasarnya tujuannya untuk menciptakan pemimpin-pemimpin pembelajaran, dan tanda kutip pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dilihat bedanya apa sih sekolah penggerak dengan guru penggerak gitu ya. Kalau guru penggerak ini fokusnya di individu gurunya, jadi pelatihannya fokus di individu gurunya untuk menciptakan pemimpin pembelajaran ini yang dia bisa mengemas pembelajaran yang merdeka untuk berpusat pada siswa, misalnya seperti itu. Dan yang lebih levelnya lebih tinggi mungkin lebih ke fokus menggerakkan ekosistem yang berikutnya mungkin di sekolah dan yang lebih luas di luar sekolah. Guru penggerak ini mempunyai nilai-nilai yang harus ketika kita nanti mungkin selesai ya, kita harus mempunyai nilai-nilai ini. Artinya kita harus bisa bersifat mandiri di sini ya, kita harus mau belajar walaupun sifatnya dari internal ya, motivasi intrinsik seperti itu. Kemudian yang kedua reflektif ini bagian yang mungkin kadang sering kita abaikan ya, bagaimana kita mengevaluasi diri kita terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan. Misalnya ketika kita mengajar gitu ya Bapak Ibu ya, terkadang kita lupa model pembelajaran kita tadi sesuai nggak ya, apakah cocok diterapkan di kelas lain atau tidak gitu kan, itu butuh refleksi gitu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin tadi Bu seperti yang saya sampaikan, kita perlu melihat motivasi kalian, motivasi dari diri anak seperti apa. Jadi kita mungkin harus ke belakang sedikit melihat karakter anak ini seperti apa. Kenapa alasannya dengan dia bersikap temperamen ini? Pasti ada suatu sebab, ya. Kalau saya melihatnya seperti ketika anak berbeda, misalnya ini saya sharing saya ya Bu ya. Jadi ketika anak-anak ini betul di yang saya aja itu ada anak yang ada sedikit vulgar gitu ya, keras gitu. Akhirnya mau tidak mau, itu tadi kita harus melibatkan sosok lain selain kita dan anak tadi. Mungkin di lingkungan keluarga ini. Ya, di sini mungkin peran orang tua saya rasa cukup jadi kita harus cari duduk masalahnya dulu gitu. Ini kenapa sih anak ini sih? Kan sebenarnya yang jadi masalah anak ini temperamen dulu ya Bu ya. Ketika dia berbuat masalah kan jadi akhirnya dia muncul temperamen. Mungkin kalau menurut saya perlu adanya diskusi kali ya, yang melibatkan orang tua tadi seperti apa, dan itu harus dilakukan solusinya secara bersama-sama, nggak bisa kalau hanya kita saja. Dan itu sudah saya lakukan. Saya kadang sering marahin orang tuanya juga Bu. Pernah Ibu saya saking keselnya gitu ya, ketika orang tua istri juga bingung gitu, ngurusin anak saya lah, yang punya anak siapa, kenapa ada orang tua gitu bicara seperti itu. Saya tidak. Jadi saya rasa mungkin kita harus cari dulu permasalahannya, bagaimana kenapa anak itu bisa bersikap temperamen seperti itu. Mungkin ya mau tidak mau kita harus melibatkan orang tua mungkin seperti itu Bu. Nah dari sana baru nanti mungkin kita akan tindak lanjut dulu.